Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Pemirsa, calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menyatakan sejumlah nama perwira tinggi bintang 3 akan digodok di Wanjakti untuk dipilih sebagai Wakapolri. Di antara nama itu termasuk Komjen Pol Budi Gunawan yang memiliki peluang menduduki kursi Wakapolri. Bintang 3 di sana ada Pak Budi Waseso, ada Pak Putut, ada Pak Dwi, ada semua itu kan nanti kita masukkan di dalam Wanjakti. Nah, siapa yang dipilih dari Wanjakti itu nanti kita ajukan. Apakah nanti satu, apakah itu dua, itu nanti terserah keputusan dari Dewan ini. Menurut Kadif Humas, nama Pak BG ini menjadi kandidat terkuat gitu, Pak? Ya, semuanya sama. Ya, saya kembali melanjutkan perbincangan. Saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, ada beberapa nama bintang 3 lainnya begitu, Bang Ruhut. Kenapa kemudian harus Komjen Pol Budi Gunawan? Padahal nama-nama yang disebutkan ya tidak jauh berbeda. Mereka juga punya kemampuan dan kapabilitas yang saya yakin tidak diragukan begitu, Bang Ruhut. Ya, itu yang saya katakan. Apapun Pak Budi Gunawan, itu yang saya sampaikan. Kita mesti ada rasa salut kepada beliau. Karena di lingkungan kepolisian, beliau itu sangat dihormati. Yeah. Kita nggak tahu bagaimana, tapi ya itulah. Beliau itu membina hubungan sama siapapun, bahkan bukan di kepolisian, termasuk di DPR, termasuk di partai politik, dimanapun memang sangat baik. Sekuat apa sebenarnya, Bang Ruhut, hubungan yang dia bangun? JK mengatakan Komjen Pol Budi Gunawan adalah orang yang baik. Iya. Komisi 3 mengajukan namanya kembali. Pak Surya Paloh juga begitu. Baik, Pak Surya Paloh. Artinya partai-partai penting dan penguasa pun juga apalagi Ibu Mega menyebut namanya. Jadi yang saya ingin katakan begini. Tadi kan Pak Haiti mengatakan nanti kembali gimana Dewan. Maksud Pak Haiti tadi Dewan Wanjakti, bukan kami. Ya, jadi Dewan Wanjakti lah yang akan memutuskan. Dan saya punya feeling politik, keputusan itu ke Pak BG. Lagi-lagi feeling politik, ada kata politiknya. Berarti ini memang tidak. Oh, ini memang ini politik. Kita nggak bisa lari dari politik. Masyarakat awam taunya adalah seorang pemimpin dalam institusi adalah mereka yang bisa membawa institusi itu bisa berjalan ke depan dengan baik dan ke arah yang lebih baik. Tidak kemudian mengetahui bahwa ini adalah deal-deal politik begitu yang harus ditepati. Iya, tapi gimana kan? Ya, itulah politik. Saya orang yang pertama sebagai seorang profesional, seorang hukum, saya yang paling ngotot profesional di DPR sana. Tapi apa yang terjadi? Bang Ruhut, nggak usah terlalu idealis, Bang. Ini lembaga politik, Bang, bukan lembaga hukum. Makanya saya mau bilang apa? Baik. Itulah faktanya. Tapi apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Menko Polhukam kita, Pak Tejo, ya benar adanya. Itu yang saya bisa lihat. Ibu Siti mungkin akan sering-sering dipanggil ini untuk dialog. Karena kita tahu bahwa nama Komjen Pol Budi Gunawan sempat dulu mencuat pada saat sebagai calon Kapolri. Dan itu kita sudah habis energi kita untuk membahas itu. Kemudian ada nama beliau lagi untuk sebagai calon Wakapolri. Tidakkah ini menjadi konsekuen besar bagi pemerintahan Jokowi JK ke depannya, khususnya untuk mereka masih punya banyak tugas-tugas lain, kemudian hanya sibuk mengurusi hal-hal ini begitu, Bu? Iya, ini pertanyaan yang kritis dan judul diskusi kita sore ini ya, petang ini juga mengapa Pak BG lagi? Ini adalah pertanyaan yang juga sangat menurut saya perlu dijawab. Karena kelebihan dari sistem demokrasi kalau kita praktekkan sungguh-sungguh adalah komunikasi yang dua arah antara pemimpin dengan yang dipimpin. Tentunya dalam konteks Polri ya, tidak ada masyarakat yang tidak menghendaki, tidak menginginkan dan mendambakan institusi ini betul-betul institusi yang fungsional, yang efektif, yang fungsinya adalah menjaga keamanan dan stabilitas di negara ini. Kita pasti berkepentingan itu. Oleh karena itu ya memang kita harapkan tidak salah dalam memilih. Cuman memang ada karakter bangsa Indonesia ini, khususnya melalui tokoh-tokohnya tadi itu. Jadi kalau ada sudah terjadi stigmatisasi terhadap katakan seseorang atau tokoh, itu yang stigmatisasi ini yang harus dikeluarkan dulu. Kalau katakan ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu tidak bisa melalui Pak Sarpin saja, Hakim Sarpin. Jadi perlu ada yang menjadi
mentor tokoh-tokoh dari civil society ini yang bisa diyakinkan dengan melalui katakan fakta hukum yang kalau kita bicara hukum, fakta-fakta hukum itu menunjukkan, dan yang menunjukkan ini betul-betul orang yang merepresentasikan civil society yang sedang galau itu. Ini penting karena ini pembelajaran negara kita bagaimana menegakkan hukum, meletakkan supremasi hukum dan kualitas hukum kita supaya kita betul-betul ya apa istilahnya terikat secara hukum. Nah, Polri adalah institusi penegak hukum. Nah, bagaimana institusi penegak hukum dihuni oleh pemimpinnya yang tentunya memiliki wibawa tadi itu. Nah, ini penting. Jadi suksesi di Polri itu tidak semata-mata mengganti hanya untuk mengejar tayang dan sebagainya, tapi ada istilahnya amanah yang lebih dari itu. Kedudukan ini mulia sekali ya, khususnya di demokrasi karena Polri ini langsung bertanggung jawab pada Presiden. Nah, Presiden tentunya perlu di-backup oleh orang yang pimpinan Polri yang betul-betul nantinya juga oleh masyarakat diakui. Diterima dan diakui, serta dipercaya memimpin institusi tersebut. Saya kembali ke Pak Tejo Edi. Pak Tejo Edi, kalau kita dengarkan dari perbincangan tadi bahwa stigma masyarakat juga lebih dominan kemudian melihat Komjen Pol Budi Gunawan ini sebagai orang yang pernah terlibat dalam beberapa kasus rekening gendut. Artinya ada kemudian hal negatif yang dilihat oleh masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran. Nah, apakah ini kemudian tidak diperhitungkan sebagai konsekuensi khusus dari pemerintah sendiri, khususnya dalam mencalonkan kembali nama Komjen Pol Budi Gunawan? Sementara ada beberapa nama yang cukup baik juga yang sempat dicalonkan, begitu Pak Tejo Edi? Baik, jadi Pak Budi Gunawan ini setelah kemarin dinyatakan tidak terbukti bahwa dia mempunyai nama atau kemampuan atau kesempatan yang sama dengan beberapa parti lain yang akan diusulkan sebagai Wakapolri. Kemudian kami mengajaklah semua untuk sama-sama kita berpikir jernih menghargai hukum. Ya, hukum mengatakan demikian. Saya juga sudah mendapat laporan dari kejaksaan bahwa bukti-bukti yang diserahkan dari KPK kepada kejaksaan itu ternyata hanya 3 lembar dan itu pun tidak jelas. Dan sekarang akan diserahkan pada Polri, itu akan diadakan gelar perkara nantinya. Yang akan menunjukkan bahwa sebetulnya tidak benar apa yang ditujukan pada beliau. Ini yang saya terima demikian dari kejaksaan dan dari Kapolri mengatakan demikian. Nah, kalau memang dia ternyata tidak terlibat, apakah dia langsung dihukum selamanya bahwa dia orang terlibat padahal dia tidak terlibat, demikian. Nah, kita dudukanlah pada porsi yang sebenarnya. Kami tidak pada posisi membela atau menghukum, tidak, tetapi kita dudukanlah kepada yang sebenarnya, ya. Jadi jangan sampai beliau selalu sudah dinyatakan terhukum terus, terdakwa terus, padahal itu belum terbukti dan tidak terbukti seperti itu. Jadi kesempatannya sama lah, ya, demikian. Iya, baik. Atau mungkinkah kemudian nama Komjen Pol Budi Gunawan ini kemudian disimpan dulu, kemudian masih ada nama-nama lain yang bisa dicalonkan begitu? Ini untuk menghindari konsekuensi dan implikasi yang bisa terjadi kalau memang misalnya Komjen Pol Budi Gunawan terpilih sebagai Wakapolri begitu, Pak Tejo Edi? Setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah itu mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lain, ya, kesempatan yang sama. Nanti di dalam Wanjakti nanti akan ditentukan apakah dia akan nanti Budi Gunawan terpilih atau tidak Pak BG ini, ya. Jadi kita tidak juga belum tentu Pak BG yang akan dimasukkan, ya belum tentu, kita tidak tahu sekarang siapa yang akan diajukan. Tapi bagaimana dengan rasa keadilan publik sendiri, Pak Tejo Edi, kepercayaan publik yang begitu besar kepada pemerintah? Iya, benar, ya. Seandainya ada seseorang dituduhkan seseorang dia sebagai melaksanakan pencurian, ternyata tidak mencuri, apakah dia akan selamanya seumur hidupnya sebagai pencuri? Padahal dia tidak mencuri dan sudah dinyatakan tidak sebagai pencuri. Ya, jangan stigma itu melekat terus pada yang bersangkutan selama ini, padahal yang bersangkutan sudah dinyatakan tidak. Demikian. Keadilan itulah yang kita ingin sampaikan. Tidak pada posisi membela, mengusulkan, tidak. Nanti dari Polri yang akan mengusulkan, tetapi tolonglah berikan asas keadilan ini pada yang bersangkutan. Kalau memang bersalah, ya beliau mengatakan bersalah, ya bersalah. Tapi kalau tidak, ya masih akan dinyatakan selama seumur hidupnya bersalah. Bagaimana dengan anak istri yang mengatakan seperti itu kan kita punya rasa keadilan. Sebenarnya menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak
Budi Gunawan waktu proses peradilan dan menjelang menang mungkin ya. Dan di situ kemudian saya mengikuti dan malamnya itu setelah pra peradilan itu juga mendengarkan statement dari Pak Budi Gunawan. Menarik sekali. Saya hanya melakukan ini untuk merehabilitasi nama saya dan keluarga besar saya dan sebagainya sebagai sosok. Saya sekali-sekali sama sekali bukan untuk mengejar kekuasaan atau jabatan itu. Menurut saya kalau itu yang dikejar, yang memang ditargetkan oleh Pak Budi Gunawan, mulia sekali, bagus sekali. Jadi endingnya bukan karena beliau kepengen menjadi Wakapolri, karena tidak bisa menjadi Kapolri, udah terlanjur Pak Haiti. Atau mungkin bentuk rehabilitasinya seperti itu. Atau mungkin jadi bentuk paling untuk tidak relief namanya bagi Pak Budi Gunawan ketika pra peradilan Pak Sarpin itu memutuskan bahwa beliau memang katakan tidak seperti yang ditersangkakan itu, gitu ya. Relief tentunya secara hukum, gitu ya. Tapi kan relief tadi itu belum diikuti oleh relief yang lain. Lah ini yang menurut saya ini di tataran hukum, fakta hukumnya mengatakan tadi Bapak Menko Polhukam sangat jelas menerangkan ini ya. Itu sekarang bagaimana dengan masyarakat? Opini itu tidak boleh terbangun utuh seperti itu yang masih resisten. Berarti masyarakat belum melihat itu. Nah ini saya mencoba menerjemahkan, bukan saya mengatakan, tapi ini loh empiriknya, prakteknya di lapangan seperti itu. Betul. Baik, Pak Tejo, mungkin sempat mendengarkan tanggapan dari Ibu Siti Zuro, ingin ditanggapi kembali, Pak? Betul. Jadi yang Pak Budi Gunawan pernah juga menyatakan itu, bahwa dia ingin nama baiknya dipulihkan kembali, ya. Soal nanti karir beliau disahkan pada pimpinan, ya. Nah, kalau dalam hal ini nanti Pak Badrodin Haiti mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah ingin dicalonkan juga, ya terserah Pak Budi Gunawan untuk ini. Ulangi, Pak Badrodin Haiti untuk ini. Dalam sidang Banjakti nantilah yang akan menentukan bisa atau tidak dia untuk dicalonkan sebagai Wakapolri, ya. Tetapi yang bersangkutan tidak punya ambisi seperti itu, tidak sama sekali tidak punya ambisi. Dia orang yang baik lah, perwira yang baik, tidak punya ambisi. Nah, kalau memang nanti pimpinan mengatakan masih membutuhkan dia untuk sebagai pendamping itu, ya kami serahkan kepada Kapolri dan Banjakti nanti untuk menentukan. Kami pihak pemerintah tidak pada posisi untuk menentukan atau mengusulkan, tidak. Kami tidak. Termasuk kemarin dipertanyakan, apakah Kompolnas akan berperan sih untuk menentukan Pak Kapolri? Tidak, saya katakan tidak. Kompolnas hanya diminta pertimbangan untuk Kapolri. Itu saja. Jadi kami serahkan kepada Banjakti nantinya. Baik, artinya di mata pemerintah sendiri bahwa Komjen Pol Budi Gunawan ini sudah bebas dari masalah hukum dan status hukumnya sudah cukup jelas begitu ya, Pak Tejo Edi. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di Prime Time Talk. Oke. Ya, dan pemirsa kita juga tetap membuka interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kemudian nama Komjen Pol Budi Gunawan ini yang kembali mencuat sebagai calon Wakapolri. Adakah kemudian dari Anda pemirsa ingin menyampaikan pendapat, baik Anda yang kemudian setuju atau tidak, dan kalau memang Anda setuju atau tidak, Anda mungkin bisa sedikit menyampaikan alasannya. Bisa menjadi masukan juga bagi Bang Ruhut. Baik, Bang Ruhut, tapi kalau kita lihat sebagai calon wakil rakyat, tadi sebenarnya sudah sempat disinggung oleh Ibu Siti juga. DPR kan adalah wakil rakyat sendiri, yang mana mempresentasikan suara dari masyarakat. Kemudian kita tahu masyarakat masih dominan kemudian untuk mendukung Komjen Pol Budi Gunawan ini sebagai Wakapolri. Bagaimana DPR harus bersikap untuk Komisi 3 khususnya, Bang Ruhut? Jadi memang kalau bicara masyarakat ini kadang-kadang yang kita di DPR juga ya, kan sebenarnya kalau bicara masyarakat, aku nggak tahu masyarakat yang mana, ya. Masyarakat yang heterogen. Kan yang ngomong ini kan yang merasa dia adalah mewakili masyarakat itu. Kan itu. Artinya tapi, bukan masyarakat secara keseluruhan. Iya. Gitu, Bang Ruhut. Kalau kami kan jelas DPR itu kami dipilih, kami jadi petarung. Bagaimana bisa merebut dan memenangkan hati rakyat duduk di Senayan. Tapi kan mereka juga kemudian tidak ujuk-ujuk langsung menyampaikan statement yang tidak mewakili masyarakat secara dominan, kan Bang Ruhut? Iya, ini kan paling nanti yang ngomong yang mengatasnamakan masyarakat mungkin yang nggak setuju. Tapi seperti yang dikatakan Ibu Siti Jumro, benar dalam statement Pak Budi setelah beliau menang pra-peradilan. Saya juga menanyakan itu kepada Pak Budi. Ini orang ini jujur saja orang hebat kok. Kita mesti salut. Ya, di pemerintahan Pak SBY juga beliau
Pak SBY juga pulang dari Amerika mengatakan beliau orang baik kok. Baik, kita mau dengar bagaimana tanggapan masyarakat. Enggak, sebentar. Udah itu ya, yang melanjutkan yang dikatakan Ibu Siti. Iya. Beliau pun enggak kok kepingin mau jadi Kapolri, jangankan Wakapolri. Tetapi beliau menghormati itu keinginan Presiden Pak Jokowi. Jokowi ingat nggak Presiden waktu ditanya dengan wartawan, Pak kenapa Budi Gunawan? Ya Budi Gunawan kan berapa kali diulang di TV. Tapi tetap masih membutuhkan ketetapan dari Presiden kan untuk saat ini juga. Iya, tapi itulah tadi kan tadi berkembang. Disinilah kita acung jempol dengan Pak Jokowi seperti yang dikatakan Ibu Siti. Melihat suasana, memang pada waktu kemarin itu langkah yang diambil oleh Pak Jokowi itu sudah tepat, menugaskan Pak Badrudin Haiti. Ya, itu sudah tepat. Jadi kan suasana jadi apa? Tapi ini kan bikin jadi gimana? Jujur saja, kalau Pak BG ini udah clear. Bahkan sekarang udah dikembalikan ke Mabes Polri. Tadi juga kita hormati Pak Menko Polhukam mengatakan demikian. Tetapi saya maunya jangan terlalu lama di pending. Yang namanya Abraham Samad, yang namanya BW terus diproses. Jangan kalau banyak ya Ibu Siti. Kita telepon. Silakan. Apakah ini salah satu dari fans Komjen Pol Budi Gunawan juga mungkin? Ya halo, selamat sore. Ada Pak Boy. Halo. Pak Boy dari Masohi ya Pak ya? Ya. Baik, Pak Boy, silahkan Pak Boy. Ingin menanggapi atau mungkin bertanya kepada kebetulan ada Bang Ruhut dan Ibu Siti Zuro juga di studio? Selamat sore. Ya baik Pak Boy, sebelumnya kami mohon maaf, mungkin volume televisi Anda bisa dikecilkan atau Anda menjauh dari lokasi televisi Anda? Iya, udah. Baik, silakan Pak Boy. Ya. Kalau BG jadi Wakapolri, Anda kemudian terima Pak Boy? Setuju juga pendukungnya? Ya, saya tetap dukung untuk jadi wakil ya, wakil Kapolri. Ya. Iya, bagaimana Pak Boy? Ya, saya mendukung kalau Budi Gunawan itu jadi wakil Kapolri. Ya. Jadi Anda mendukung kemudian pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Wakapolri dan kalaupun juga terpilih Anda tetap mendukung, begitu. Kenapa Pak? Iya, kan tetap mendukung. Kan dia kan sudah dites, sudah terlihat. Iya. Nah, kemudian kan sudah lagi pra-peradilan kan sudah selesai, kan tidak bersalah. Nah, apalagi yang kita mau pikirkan, polemik-polemik apalagi kalau memang BG itu bisa diangkat jadi wakil Kapolri. Iya, maaf Pak Boy, mungkin suaranya bisa lebih diperjelas lagi begitu? Baik, Pak Boy, tapi kan kita tahu bahwa nama Komjen Pol Budi Gunawan ini juga sempat dikait-kaitkan dengan kasus rekening gendut dan lain-lain. Itu kemudian tidak mengubah opini Anda terkait dengan siapa Budi Gunawan sebenarnya? Iya, kalau memang kasus dia tentang rekening gendut. Tapi kan itu permasalahan kemarin itu dia kan di pra-peradilan. Nah, kan KPK kan bilang sebagai tersangka. Tapi pra-peradilan kan dia menang. Iya. Nah, masalah nanti dia bersalah pada akhirnya, dia juga polisi terbaik. Baik. Ya bagaimana? Artinya Anda mendukung penuh kemudian dan berharap semua berjalan dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih Pak Boy sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Selanjutnya kita terima penelpon berikutnya. Ada Pak Alim dari perbatasan RI dan Malaysia di Kalimantan Barat ya. Pak Alim. Ya, kalau buat saya pribadi dan beberapa masyarakat yang saya tahu di perbatasan, ya setuju saja. Karena apa? Karena beliau secara hukum sudah terbukti tidak bersalah. Jadi kita masyarakat hormati hukum, taat pada hukum. Apa yang menjadi keputusan hukum itu harus kita terima. Kalau beliau tidak terbukti bersalah, ya wajar pantas beliau harus menduduki jabatan kalau memang beliau dipilih sebagai Wakapolri. Nah, itu dari kita lah, dari perbatasan. Baik, Pak Alin, kan ada banyak nama calon-calon lain begitu. Bagaimana Anda melihat seorang Komjen Pol Budi Gunawan? Memang sangat proper kemudian menjadi Wakapolri ataupun juga Kapolri begitu? Kalau saya ikuti pemberitaan tentang beliau, pertama beliau senior di kepolisian. Kedua, tentu beliau sudah berpengalaman. Nah, gitu.
Jadi Anda melihat pengalamannya dan juga mungkin lama bertugasnya di institusi Polri. Terima kasih Pak Alin sudah berpartisipasi di Prime Time Talk. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.